Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan saya yang diampu oleh Bapak Juliusman SE MSI AK. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan sistem pengendalian strategik. Nah, baiklah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai 4 levels of control. Jadi yang pertama yaitu ada belief system. Belief system adalah suatu kumpulan dari definisi organisasi yang senantiasa dikomunikasikan secara formal oleh senior manager pada perusahaan tersebut dan diupayakan untuk dijalankan secara sistematis dalam rangka memberikan nilai-nilai dasar, tujuan, dan arah bagi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada boundary system. Level of control yang kedua adalah boundary system. Boundary system dibutuhkan karena misi dan nilai perusahaan masih bersifat terlalu umum. Boundary system bertugas untuk memberikan pagar pada pernyataan misi dan nilai sehingga orang-orang yang ada dalam perusahaan dapat lebih memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu diagnostic control system. Levels of control yang ketiga adalah diagnostic control system. Berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, diagnostic control system berfungsi untuk memeriksa atau mendiagnosa apakah strategi perusahaan sudah dijalankan serta apakah tujuan dan visi perusahaan sudah tercapai atau belum. Lalu yang keempat yaitu interactive control system. Tujuan interactive control system adalah untuk mendeteksi strategic uncertainties tersebut sehingga dapat ditemukan sedini mungkin. Menurut Simon, terdapat 4 elemen yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat memiliki interactive control system yang baik. Elemen-elemen tersebut adalah yang pertama yaitu informasi yang terkandung dalam interactive control system harus mudah dimengerti. Lalu yang kedua, interactive control system harus memberikan informasi mengenai ketidakpastian strategi. Lalu yang ketiga yaitu interactive control system harus dapat dipakai oleh seluruh tingkatan dalam organisasi. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu interactive control system harus menghasilkan rencana baru. Nah, yang selanjutnya yaitu responsibility center atau pusat pertanggungjawaban. Menurut Hansen dan Mowen, pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan Hilton menerangkan bahwa a responsibility center is a subunit in an organization whose manager is held accountable for specific financial result of the subunit activities. Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dari sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas operasional bagian dari organisasi yang dipimpinnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jadi jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ini ada 4. Yang pertama yaitu cost center atau pusat biaya, lalu yang kedua revenue center atau pusat pendapatan, yang ketiga profit center atau pusat laba, dan yang keempat yang terakhir yaitu investment center atau pusat investasi. Yang selanjutnya yaitu ada transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer.
di mana harga transfer itu sendiri adalah harga yang ditimbulkan atas penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih terikat dalam hubungan kepemilikan. Nah, yang selanjutnya yaitu metode transfer pricing. Jadi metode transfer pricing ini ada 3. Yang pertama yaitu harga transfer dasar biaya, lalu yang kedua harga transfer atas dasar harga pasar, dan yang ketiga yaitu harga transfer negosiasi. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai landasan sistem pengendalian strategik. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih.